Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Kali ini saudara sekalian, jemaat yang terkasih ditemani oleh saya, Penatua Galvin Tiara Bartianus, yang sedang melayani di GKI Pengadilan Bogor. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita memulai perenungan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Di dalam hangatnya cinta kasih-Mu Tuhan, kami mau bersyukur untuk hari yang boleh Tuhan berikan. Biarlah hari ini kami awali dengan perenungan akan firman-Mu, agar kami dimampukan dan dikuatkan untuk terus melangkah maju ke depan di dalam kehidupan kami. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan dalam pembacaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu menyaksikan Sapaan Gembala hari ini, apa gadget yang Bapak Ibu gunakan? Mungkin ada yang menggunakan handphone, ada juga yang menggunakan laptop. Kedua hal ini mungkin sangat akrab bagi kehidupan kita saat ini, bahwa laptop dan gadget kita, handphone kita, menjadi sebuah kebutuhan bagi kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi ketika laptop atau handphone kita ini ngadat atau sulit dinyalakan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang tahu bagaimana harus melakukan apa yang baik untuk gadgetnya, atau ada yang kebingungan, berteriak mungkin, minta tolong kepada anak, saudara, ataupun yang lain untuk memperbaiki laptop atau handphone yang ngehang ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat gadget kita yang sedang ngehang ini, sedang ngadat ini, maka yang sebenarnya yang perlu kita lakukan atau yang sering kali dilakukan dengan mudah oleh setiap orang adalah merestart atau memulai kembali. Ketika menekan tombol restart di handphone atau di laptop Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan hari ini, maka ada pilihan untuk merestart atau memulai kembali. Ketika merestart itu kita menunggu dan kita berharap bahwa gadget kita kembali pulih dan mampu beroperasi secara optimal dalam kehidupannya. Nah, dari merestart ini apa yang mau kita lihat? Ketika kita mencoba untuk memulai kembali, apa yang mau kita dalami dari contoh kehidupan sehari-hari yang kita alami? Mungkin ketika kita merestart handphone kita atau laptop kita, yang terjadi pertama adalah gelap. Lalu muncul cahaya atau muncul juga brand dari gadget itu. Apa yang mau kita pelajari dari hal itu? Bahwa ketika memulai kembali atau merestart itu, ternyata itu membuat hidup kita atau diri kita mampu berjalan atau hidup lebih optimal. Karena memulai kembali tidak selamanya berat, tapi juga tidak selamanya mudah. Bahwa memulai kembali itu kita mengalami yang namanya gelap terlebih dahulu, kesulitan, ketidaktahuan. Tetapi setelah gelap itu ada cahaya yang muncul yang menandakan bahwa kita mulai hidup kembali. Apa yang mau kita pelajari dari kehidupan kita yang kadang gelap ini? Bahwa dalam kehidupan kita tidak dapat memungkiri adanya kegagalan. Kegagalan yang membuat hidup kita gelap, tidak tahu harus berjalan, tidak tahu harus berbuat apa, sehingga kadang kita memilih untuk shutdown atau mati. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak pernah diajak untuk berhenti, tetapi kita diajak untuk berjalan terus menerus. Kita memang gagal, kita memang hancur, tetapi kita diajak untuk mampu berjalan. Kita diajak untuk restart, memulai kembali, supaya kita berpikir lagi, merenungkan lagi apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
Saya mau mengajak kita untuk membaca Lukas 15 ayatnya yang ke-17 sampai ke-19. Kisah yang biasa kita baca, kisah yang biasa kita renungkan, tetapi kita mau melihat dari sudut pandang yang lain. Lukas 15 ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sepenggal ayat ini atau sepenggal kisah ini yang pasti kita tahu adalah kisah dari perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana seorang anak bungsu yang pergi meninggalkan rumahnya, pergi menghabiskan harta yang ia miliki, tetapi ia masih mengingat ayahnya. Seberapapun ia jatuh dan gagal, ia mengingat. Di dalam kekelaman hidupnya, ia mencoba untuk mengingat apa yang dikerjakan oleh ayahnya dalam hidupnya. Ketika ia mengingat itu, maka apa yang dia lakukan? Ia memutuskan untuk memulai kembali hidupnya. Ia memulai kembali perjalanan kehidupannya dengan cara ia kembali kepada ayahnya. Bukankah itu yang juga perlu kita lakukan dalam hidup ini? Bahwa dalam kegagalan, dalam kejatuhan hidup kita, dalam pandemi yang sekarang kita alami, bukankah ini cara bagi kita untuk memulai kembali hal-hal yang baik, yang baru? Bahwa segala sesuatu yang kita peroleh mampu kita renungkan. Apa yang Tuhan kerjakan itu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu merenungkan dan mengambil sudut pandang lain, sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Sulit memang, tetapi ketika kita mampu melakukannya, maka kita akan mampu melangkah dan memiliki upaya dan daya untuk dapat terus menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau memulai kembali, ternyata kita perlu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa ketika kita mau memulai kembali dari hidup kita yang sudah hancur, hidup kita yang mungkin sudah tidak berdaya, kita perlu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita perlu menjalin relasi agar kita mengingat setiap berkat-Nya. Bagaimana kita yang hancur ini selalu Ia terima dan selalu terbuka tangannya untuk memeluk kita. Biarlah melalui perenungan hari ini kita diingatkan untuk mampu memulai kembali kehidupan kita yang mungkin kini sudah hancur, tetapi memulai kembali dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita mampu melangkah bersama dengan Dia. Kita mampu berjalan di dalam terang kuasa-Nya, sehingga kita bisa melihat hari depan yang cerah. Biarlah kita mengawali hari ini dengan juga membuka diri untuk terus memulai kembali. Ketika hidup kita merasa mulai ngeheng, marilah kita ambil waktu sejenak, renungkan, ingat apa yang Tuhan kerjakan, dan mulai kembali. Tuhan beserta kita, mari kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan, mampu menguatkan kami untuk berjalan, mampu memberikan kami kemampuan untuk dapat melihat hari esok lebih baik lagi. Ketika kami merasa gagal dan hancur, kami mau berhenti sejenak untuk mengingat dan memikirkan kembali kasih setia-Mu, sehingga kami mampu melihat dan mampu memulai kembali kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Engkau selalu membuka tangan dan bersedia untuk menyambut kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.